Nggak ada kebencian, hati-hati kowe ngalahne aku. Nggak ada. Rezeki dari Allah tuh gak ono batese. Sak pol-pole jenengan nyuwun gak ono batese. Dhewe standar wis tuku kabeh, wis ayo kabeh. Sing belum-belum tok ngene wis embuh iki pokoke tanteni duwite dengan niat untuk menolong yang kena musibah itu. Wis gak mikir itu, mikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Naliner A bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, mumpung kita masih di bulan Syawal, marilah kita berfastabiqul khairat. Nah, apa itu fastabiqul khairat? Nah, mari kita akan menyimaknya langsung dari guru kita Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dherek-dherek sedaya yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pada sore hari ini kita bertemu lagi. Ada yang mungkin masih baru, monggo sugeng rawuh. Mungkin ada yang lama, monggo. Jadi kita memang dalam kajian ini kita sebut manajemen Islam. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita secara Islami yang membuat kita ini bisa sukses, cita-cita kita dikabulkan, barokah, berkembang terus, nikmat bahagia, mulia di mata manusia maupun Allah, dan hasanah dunia akhirat. Amin. Dan kalau bisa kita bisa menjadi insan yang diharapkan oleh Rasul dan Allah, menjadi bagian dari rahmatan lil alamin, menebar maslahah, menebar kebaikan, menjadi tangan di atas, memberi teladan, membantu yang kurang-kurang, apapun kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit itu menambah. Memang penelitian pernah mengkritisi umat Islam khususnya di Indonesia yang kurang gemar dan sregep belajar. Padahal kalau kita senang sekali, maka kunci sukses itu ada di ilmu. Nah, maka pada kesempatan ini tema kita fastabiqul khairat, manajemen fastabiqul khairat. Bagaimana mengelola karakter fastabiqul khairat itu dalam diri kita sehingga kita bisa menggapai yang terbaik semampu kita. Nah, jadi ini urutannya, tetap mengelola, mengoptimalkan upaya kita, karena semua bergantung dari upaya kita untuk meraih cita-cita yang terbaik yang kita harapkan. Dengan cara apa?
salah satunya punya karakter ikut berlomba-lomba dalam kebaikan, ikut lomba, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, nanti ini kita dalami. Kenapa itu penting begitu? Nah, maka semakin banyak dan berkualitas. Ini ternyata gabungan banyak dan kualitas ini penting. Sebab banyak nggak berkualitas ya nggak ada gunanya. Sedangkan banyak berkualitas maka nilainya akan luar biasa. Dilakukan semakin tinggi nilai kualitas kehidupan kita, dunia akhirat. Sasaran kita mudah-mudahan semakin sukses, mulia, nikmat, bahagia, penuh berkah, basana dunia akhirat, dan menjadi rahmatan lil alamin. Ya, ini selalu kita tampilkan ada 3. Pertama, kita harus pasrah sepakat agama kita ini agama terbaik, punya Allah yang terbaik satu-satunya, yang lain makhluk bergantung sama Allah. Kita punya tuntunan terbaik sudah disempurnakan, yaitu agama Islam. Kita punya teladan yang terbaik yang sampai sekarang tulisan orang non menganggap Rasulullah itu yang paling sukses mengelola nilai-nilai yang ada. Belum ada yang mendebat, belum ada yang bikin buku yang lain yang membandingkan itu. Nah, mari kita sepakat, kita pasrah total kepada yang terbaik ini. Karena itulah jalan-jalan yang paling lurus, yang paling lurus, yang paling cepat, paling gampang menuju yang enak, yang kita rasakan nikmat. Nikmat, sesuatu yang enak, yang kita harapkan. Dan itu janji Allah. Dan itu permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kita lakukanlah dengan berubah step by step, bertahap, nggak bisa langsung. Nah, seperti ibarat ulet yang semula itu banyak titik lemahnya, gatel, gilani bagi terutama ibu-ibu. Mau akan ragu sehingga karu-karuan, sehingga pohon bisa mati, daunnya habis. Tapi setelah dia berpuasa, topo broto, sungguh-sungguh ingin berhijrah, jadilah kupu-kupu yang membuat penyerbukan, yang salah satunya jadi mangga, jadi rambutan, dan seterusnya yang kita makan. Dan indah sekali, bisa dijual cukup mahal. Pernah ada di Singapura pameran tuh kupu-kupu itu, saya pernah lihat satu itu harganya sampai bisa 500 juta ya. Tapi kupunya gede dan mungkin di dunia ini jarang banget itu, tapi dikoleksi gitu. Nah, jadi seperti itu. Yuk kita sepakat, yuk kita berubah titik, karena nggak bisa kita ini gerudukan langsung, akan berat. Dan mari kita mulai dengan mencari ilmunya, dipahami, diimani, dijalankan. Syukur-syukur kalau sudah paham betul, sudah praktek, diajarkan. Kita sebelum meninggal, ayolah kita menyadari dalam pikiran kita, satu-satunya tempat untuk meraih nikmat di alam barzakh dan alam pembalasan nanti, yaitu di dunia ini. Sebelum dipanggil oleh Allah, mbok yao, kita nyadari setiap saat bisa dipanggil oleh Allah. Yuk kita siapkan
agar supaya kita tidak menyesal, tidak tersiksa, tapi justru kita meraih nikmat tanpa batas yang terbaik. Ngaten nggih. Ini saya potong-potong. Maka di dalam surat An-Najm 39 bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Artinya fastabiqul khairat itu salah satu metode yang bagus untuk membuat ikhtiar kita ini bisa sempurna, bisa yang terbaik. Jadi seperti itu. Maka nasib seseorang bergantung sama usaha kita. Kalau kita belum sempurna, ya kita sempurnakan terus. Dan usaha kita sekecil apapun, sebesar zarrah yang mungkin kita nggak nyono, kalau itu baik ya akan dibalas dengan sempurna. Kalau itu jelek dibalas seimbang, tapi kalau baik dibalas sempurna. 10 bisa 700 kali. Itu kemurahan Allah. Nggak ada presiden, raja yang berani menjanjikan gitu. Karena mereka bikin satu pasir saja nggak bisa. Allah bikin segalanya ini mudah sekali. Kun jadi apa? Mau jadi Sulaiman, kun jadi Sulaiman, dan seterusnya. Maka ini memang kita awali ikhtiar, karena fastabiqul khairat itu ada hubungannya dengan ikhtiar keras sekali. Nah, kita bisa lihat ya, konsep ikhtiar yang benar harus dengan azam yang benar, harus disertai ilmu yang sesuai dengan yang kita ikhtiarkan. Iman, kesungguhan kita, doa, tawakal, dan sabar. Ini ibarat kita buka keran. Nah, terus air keran ini, rezeki dari Allah ini bisa mengecil, bisa membesar. Iman kita makin kuat, takwa kita makin kuat, akhlak kita makin bagus, ibadah kita makin sregep, amal-amal soleh kita makin banyak. Ini sumber dari Allah langsung yang tanpa batas. Ini akan nyumber sebagai rezeki. Dibuka sidik kalau ikine banyak dan gerojok. Ning kalau ada kotoran, penyakit hati, dosa-dosa nyumpel di sini, makin dosanya makin besar sampai entek bolongannya, ya gak bisa netes rezekinya. Jadi dosa besar itu nyumpeli rezeki, ya. Nah, sing gedene rezeki sedekah maupun rasa syukur, bolongan ini tambah gede. Nah, buka ininya bagus sekali, kita rajin sekali untuk beribadah dan sebagainya, gerojok gak duwe dosa-dosa atau dosa-dosa kecil itu akan dihapus dengan kebaikan-kebaikan, gerojok pol. Ning ojo boros koncone setan, lah rezeki ini bisa macam-macam, fisik sehat, hati sehat, pikiran, rezeki berupa keluarga yang baik, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan masalah materi. Itu nomor 7 materi itu. Karena tidak dijamin yang materinya tinggi lantas dia itu nikmat, tidak dijamin. Malah ngeluh karena nanti disikat KPK dan sebagainya. Nah, ini contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu Rasul itu, ini ada perang, monggo yang mau bantu langsung buka gitu tuh, ono sing ngasih 1 kilo emas, ono sing ngasih begitu. Bahkan Umar bin Khattab ini kan juga orang yang lomo, dan dia itu iri, tanda kutip, lomba-lomba ikut pengen berlomba-lomba kebaikan, sering iri, delok Abu Bakar kok luwih apik daripada dia gitu loh. Dia kan ya sugih, dia kuasih wakil lah wis hitungane. Rumangsa dia itu sudah memenangkan dengan Abu Bakar.
tibakno Abu Bakar duit apa bondone kabeh diwehne kecuali sing ada di badan. Ngerti ngono Umar bin Khattab, ya Allah, aku ternyata masih jauh dari Abu Bakar. Ngono Pak, itu hadis itu ya. Ada cerita di hadis. Tapi ini bukan benci sama ini, tidak nono ya, Abu Bakar menang ya. So tak fitnah, enggak gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan fokusnya enggak di situ. Ya. Nah, ini lucu ya. Makanya termasuk yang ini derita, nanti nek kita mati, bondone kita masih banyak, hati-hati, kita akan dihisap, makin banyak makin suwi. Wah, ngono ya. Padahal ya ini kita ceritakan dulu ya. Kita dengerin dulu aja. Minta jatuh miskin, malah Allah tambah kekayaannya. Siapakah pria tersebut? Begini kisahnya. Abdurrahman bin Auf, suatu hari dia berdoa kepada Allah agar dijadikan miskin karena tidak ingin berlama-lama di yaumul hisab akibat banyaknya harta yang dia miliki. Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung memborong semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar. Semua sahabat bersyukur karena diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular dan mencari kurma busuk sebagai obat. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Nah, jadi karena rumoso aku nek dihisap kesuwen piye ya gitu ya. Delalah ada berita neng kono kena musibah, kasihan, bosok nggak payu, engko mangan opo ngesakne, itu umat Islam juga. Lomba-lomba fastabiqul khairatnya tumbuh jiwanya itu. Oh, ini kesempatan ngentekne duit tapi pindah ke duit yang abadi. BCA, ya. Bank celengan akhirat, ya. Nah itu yang abadi, dan itu kalau ikhlas, itu akan nyumbur sampai 700. Udah cepet-cepet. Ayo wis, rene tak tuku. Bosok dituku standar regane. Padahal nek dia ngerek gitu ya mungkin 10% aja gak ana wong sing gelem tuku. Dia standar wis tuku kabeh, wis ayo kabeh. Sing belum tok ngene wis mbuh iki pokoke tanteni duwite dengan niat untuk menolong yang kena musibah itu. Wis gak mikir itu, mikir itu. Enggak taunya let sedilut diborong oleh wong Yaman nganggep itu obat. Kurma itu memang sangat banyak penelitian menunjukkan ini. Jadi bagus untuk orang muda, bagus untuk orang sepuh. Untuk tulang dan sebagainya, untuk muda itu untuk kecerdasan otak dan sebagainya. Bukan karena kita dodolan kurma ya, tapi memang kenyataannya gitu. Di goembel itu kan awet ya toh, di sana kering tuh, terus dimakan nggak usah masak dan sebagainya, energinya ada dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tambah sugih. Nah, berlomba-lomba menuju kebaikan inilah perlu kita lakukan. Bukan berlomba-lomba itu anak korupsi ya, anak proyek dan sebagainya. Ya, tapi belum kebaikan. Nah, ini contoh yang bagus deh. Kita kasih contoh ini. Bedanya pertandingan. Maka fastabiqul khairat itu nggak ada yang menerjemahkan pertandingan. Pertandingan dalam kebaikan nggak ada. Berlomba-lomba itu nek podo kesana ya kesana kabeh ngono. Nek bertanding kan, ayo ya, nanti kowe kalah ya tak tonjok jeros ngono ya. Kalah kayak gitu ya, dicemas kalah itu enggak ada dalam Islam, itu enggak ada. Yang ada berlomba-lomba. Carane ini setiap orang nggowo ngene ya, nggowo keranjang gede gitu ya. Ayo mumpung dikasih kesempatan hidup, di sebelah sana itu ono duit, ono emas, ono kaca pecah. Ini sing sesuatu yang negatif ya. Ono apa kalau jengking ya kan, ono ulo tapi ono duit, ono apa
omah atau apa gitu. Pet gitu ya. Begitu kita sudah lahir, sudah apa? Sudah diberi tanggung jawab, yaitu akil balik ya. Pet gitu, dimulai. Ayo. Gak usah nyawang kene. Wis oleh piro ngono. Ngamati ku oleh piro? Gak usah. Lah kono entek waktune, Pak. Balili ku oleh piro jiko apa ngono? Gak usah. Ini delok ini, iku ular gak tak jiko, ini duitmu tak cemplungne. Iki duit tak cemplungne. Ana aturane nek dicemplungne tak sedekahne ke masjid ping 700. Sedekahane ke masjid sik blung dadi 700. Ya toh? Tak wakaf nih gitu kan, seperti niat ibu kita misalkan gitu. Udah cari wadah gitu. Mana iki ono apa iki? Ono beling. Oh, ojo. Jiko iku artinya yang baik-baik semua ini. Ini milik kita. Enggak bakalan hilang. Sebagian hanya dibutuhkan ning donya. Tapi sing sebagian besar itu udah kecatat, mlebu tabungan di sini, enggak ono batas malaikat itu. Engko ya, kowe aja berbuat baik dhisik ya. Karena kertasnya wis entek, gak ono ceritane malaikat apa? Raqib itu, nggih. Enggak ada, wis sak pol-pole itu. Dan semuanya nanti dilihat. Apa iki? Apa ayo. Wah, aku kesel ya istirahat aja tidur itu bengi tahajud ngono. Ah padha karo ini. Salat tahajud, sedekah, ngasih pengarahan uang. Ini semuanya bernilai ini. Dan kalau itu untuk amal jariah 700. Nah, ikhlas ping 10. Ayo. Wah, wis kene kurang sithik gendene kene. Ayo cuy kowe. Ayo Ciko. Enggak usah ndelok. Pak Riko usah oleh piro kowe? Enggak usah. Tapi nek wis kesel ndelok, lho Pak Riko kok luwih cepet, luwih sregep mbek aku. Aku tak melok-melok luwih sregep gitu. Itu fastabiqul khairat. Enggak ada kebencian mbek Pak Riko kowe. Hati-hati kowe ngalahne aku. Enggak ada. Rezeki dari Allah tuh gak ono batase. Sak pol-pole jenengan nyuwun gak ono batase. Arduha samawati wal ard. Yang namanya di surga itu gak ada batasnya itu. Mau njaluk sing enak sing kaya apa, membangun masjid, mau dibangunkan istana di sana seakan-akan seperti itu dan sebagainya. Gak ada batasnya. Gak ada. Iki aku mentoknya mung 10. Pak Jum, aku leren sih, aku wis oleh 10. Gak ono ceritane ngono. Sampai meninggal. Nah, cuma ngelebokne iku apa emas dilebokne tok utawa emas iki dilebokne untuk bantu Palestina yang lagi susah, ngono ya. Itu peng 700. Bleng catat, bleng semangat. Dina iki, ayo iki kurma sing apik-apik, apa kek. Ini enggak ada batasnya ini. Jadi kalau gambarannya ini bisa ping 700, enggak ada batasannya. Nanti enggak eneh iki penuh, enggak eneh. Enggak ada batasannya dan enggak perlu dibatasi sak pol-pole kita. Dan kalau itu baik, lomba-lomba baik, berarti kita lomba-lomba njikui barang apik terus, kelakuan kita yang baik, kita senyum buat rineng dalan, bantu apa nyemplung, semuanya bernilai terus, gak ada batasannya. Padahal Allah itu kalau kita berbuat baik, makin berbuat baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai nyanyo, delalah rezeki dari keluarga dan sebagainya itu bisa tumbuh. Jadi kalau mau delok orang, mungkin sing didelok itu sekali-sekali waktu ndelok ya. Sebelah-sebelahku gimana? Lah iki kok ben marip waji sak jus. Aku kok cuma sedina iku oleh sak lembar. Aku tak tiru. Kira-kira aku tak tiru, jenengan merasa sakit hati enggak? Enggak. Dia gak kelong. Malah dia memberi teladan itu berarti pahala apikku itu dia dapat.
Misalnya jenengan ngomong, Pak Juli, aku biasa sak jos ya, jenengan piro? Sak lembar ngono. Mosok gak izin itu. Ya izin aku. Tak lumba-lumba jadi sak jos dan sebagainya. Dia malah nambah nggak kelong, nggak akan di teman-teman kayak tinju kayak gitu, gitu. Nah, tapi kita juga nggak ada batasnya. Ganti dia niru kita. Wah, lah kok senengannya sedekah jariah ya, aku kurang ya wis aku tak genti lah. Begitu, ndelok ke orang itu berpikirnya positif, pastabikul khairat. Enggak ada ndelok ini. Iku kowe jek welek kaya telek ngono malah ngenyek. Lah ngono kan malah padha karo kita nih ngambil racun ya ta? Iya ta? Racun itu malah. Bisa ngambil kalau jengkeng kentuk gitu itu artinya. Ya ojo dijiko sing jahat-jahat itu sing goroi memancing azab itu ojo mbok jiko, males salat, males apa jadi gitu. Cuma ini dipadaknya kayak gitu. Padahal kata Allah hanya salat sunnah subuh aja lebih baik daripada dunia seisinya. Di mata Allah sandunya iki emas itu kecil. Maka perbuatan baik kita jangan berpikir, wah aku ya pas-pasan ya gak iso berbuat baik, kono sing akeh gak ngono. Gak ono batese. Begitu ndepo turah ngene, bu ini wae. Begitu turah ngono ono ceplos-ceplos akeh jiko anu kuwi monggo diambil dijiko ya kan. Enggak ada. Kita kelong. Itu kalau orang punya jiwa fastabikul khairah. Jiwa ayo mumpung nggak ono batese, kapan kita mau mati juga gak ono ero, iya toh? Nggak akan orang sing mak begitu ya sudah cuwi kok ono, apalagi sing kualitasnya kita ikhlasnya tinggi, sing jariah mungkin penuh iki jikok neh itu dijamin oleh Allah nanti akan membawa kebaikan. Maka kalau itu disertai iman, maka akan kembali kepada kita kepada kebaikan. Bukan hanya bondo, kita nggak bisa melakukan kebaikan. Ojo mbok jiko kejelekan, kejahatan termasuk rasane njelain orang dan sebagainya. Wes lebih fokus ini sekali-sekali ndelok mbok menawa ning kono ana sing apik sing tak tiru. Agak gitu maksudnya. Nggih. Terus fokus kepada gedekne tabungan kebaikan kita. Monggo lanjut. Oke, sangat penting sekali ya. Tadi sudah diberikan ilustrasi juga bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan amal kebaikan ini, dan gak usah takut. Berlomba-lomba kebaikan di sini itu bukan pertandingan. Semakin banyak yang mencontoh akan menjadi amal jariah kita. Nah, kita akan lebih dalam lagi untuk menggali ini, akan tetapi sebelumnya kita jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma.
Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa, manajemen Islam akan kembali lagi untuk pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Tentunya masih dengan tema kita pada sore hari ini, yakni mengenai manajemen Fastabiqul Khairat. Silakan. Jadi sekali lagi biar kita bersemangat, maka nilai yang kita sampaikan ini coba dirasakan manfaatnya. Fastabiqul Khairat itu kita mencoba meningkatkan jiwa Fastabiqul Khairat. Pertama, kita akan semakin dekat sama Allah. Rasanya Allah akan selalu melihat kita, dan itu dalam kebaikan.
Sehingga Allah rasanya senang sama kita. Karena kita berusaha untuk mengikhlaskannya, nggak pamer dan sebagainya. Karena kalau pamer, kalau ini ikhlas peng 700, kalau pamer bocore gede, berapapun kebaikan yang kita sampaikan peng nol. Nek dosa peng negatif. Gitu, itu dosa. Tapi kalau kita nggak ikhlas, pengen apa pujian atau pengen apa, pengen nol, yang kita lakukan banyak itu dipengen nol ya jadi piro? Jadi nol, nggak berbekas. Ya. Nah, menguatkan iman, jihad dan keikhlasan kita. Padahal kalau iman kuat, jihad, ikhlas, 3 unsur ini membuat semua usaha kita ini jadi powerful, Pak. Karena disertai iman toh. Apa yang amplop nggak jelas itu ya? Daripada nggak jelas nanti aku diazab Allah. Enggak, kayak gitu kan? Misalnya gitu. Karena imannya kuat kan gitu ya. Hei Pak Ju, ngajung ini ya, ngono ya wis. Nah, kayak gitu. Ya, jihad sungguh-sungguhnya. Ikhlas semata-mata cari Allah. Untuk Allah dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya mudah dan bersemangat berbuat amal kebaikan, kebajikan sebanyak-banyaknya, mudah dan bersemangat. Wis pokoknya aku wis padha karo tadi itu wis. Ini gak ono batese. Aku ya iso ndelok dengan mata hati dan mata batin saya. Ya, dengan fisik mata juga. Oh, iki pancen apik ndang ceblone begitu kebak gantinah kebak gantinah gitu, Pak. Ya. wis dipahami ini yang namanya tabungan ini ya kan, keranjang akhirat ini. Nah, mudah. Bayangno kalau kita ini jadi solihin, itu yang diharapkan oleh Allah. Ya, Pak Solihin ini doanya orang tua mandi, berharap menjadi hamba Allah yang baik, yang senang kebaikan, ya. Mendapat ampunan pahala yang besar dan insya Allah ahli surga. Ini bukan sepele loh, Pak. Sebab kebaikan itu menghapus dosa-dosa, ya. Kebaikan itu menghapus kekurangan. Maka kalau orang cenderung baik, kekurangannya itu halah udah panjang orang apik kok. Alah, wajan menungso ya ana kekurangan. Jadi nggak dilihat itu, Pak. Nggak terasa. Saking dhek wis blegere wis berbuat baik terus gitu loh, Pak. Nggih. Jadi seperti itu. Wangel kon difitnah. Kaya gane nyolong ngono. Wong kaya ngono gak mosok nyolong enggak percaya, malah orang enggak percaya, Pak. Karena sudah blegernya kredibilitasnya di mata Allah sama manusia ini sudah tinggi. Memiliki jiwa sabar, tenang, tidak merasa takut dan khawatir dan bersedih hati. Sapa sing beriman dan berbuat baik, maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, sabar, memiliki rasa syukur yang tinggi, penuh ceria dan bahagia. Karena dia berbuat baik. Ayo, misalkan ono duit ya 1.000 gletak ning kene kabeh. Ayo. Masing-masing gawa iki, engko nek kurang oleh njikuk neh ngono. Swabar 1.000. Ono sing emas dan sebagainya. Semangat gak iki? Golek sak pol-pole gak ono batese. Ayo, semangat dan berbuat baik gitu ya. Jajal rasakno nih ya, kadang-kadang untuk merasakan tuh begitu. Kadang kita sebar begitu, apa Nabi? Ayo wis sak pol-pole. Enggak usah eker-ekeran yang lain. Wis sak pol-pole kuwi njikok apa ae sing apik iku. Nah, padahal nilai uang itu di mata Allah kecil. Justru nilai ibadah, nilai itu besar. Nggih. Ketaatan kita kepada Allah, keikhlasan, memberikan dikir-dikir kepada Allah, perenungan, mencari ilmu, semuanya itu pahala, termasuk hadirnya panjenengan di sini. Ya, jadi akhirnya orang bersyukur, ya Allah,
Misalkan sing sangka Allah, bentar lagi Allah akan menurunkan banyak. Ternyata emas kabeh, padahal emas segane 2 juta saiki turun lagi. Tapi lagi rame lagi. Enggak ono batese. Sak pol-polmu lah. Pasti emasnya atau duitnya gak entek-entek. Wis kowe tergantung kuatmu jiko sak piro. Adae penuh, engko jiko neh ada gak apa-apa. Semangat enggak kita? Semangat gak kita ini? Ya. Tapi uang itu dibayangkan kebaikan-kebaikan. Taat kepada Allah kebaikan, sholat tahajud kebaikan, habis itu ndongane anak kebaikan, ndongane semua orang kebaikan dan seterusnya, termasuk orang tua kita. Nah, ini membuat sehat, akhirnya membuat sehat fisik, menjernihkan pikiran, mencegah emosi. Ini kenyataannya kalau orang punya jiwa pasti berat gitu. Tapi kita manusiai. Artinya kalau kita sedih ya sedih. Cuma pengertiannya kalau kita ini sering berbuat kebaikan, sedih sebentar, habis itu dia sadari, terus kemudian dia semangat lagi. Seperti itu. Manusiawi toh, misalkan orang tua kita meninggal sedih, manusiawi, tapi tidak berlanjut-lanjut terus gerung-gerung ndak karo-karuan. Jadi seperti itu. Memancing kekuatan Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Jadi sing angel-angel jadi gampang. Sing angel-angel jadi gampang gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Wah, itu ceritanya panjang lebar itu. Ya, menyuburkan inisiatif dan rezeki yang berkah. Nyubur nih. Jadi orang punya jiwa pastoral biasanya punya inisiatif yang tinggi, bukan untuk berbuat jahat tapi berbuat baik. Jadi menguatkan hikmah. Orang yang berbuat baik itu basiroh dan hikmahnya itu tinggi, mudah memahami segala fenomena dalam kehidupan. Kok gini ya? Kok ini? Ini bentar lagi pabriknya nggak kuat ya. Ini bentar lagi dalam waktu yang dekat ini auranya sudah hilang, mungkin segera dipanggil oleh Allah. Waktunya nggak ada yang tahu. Tapi orang yang sudah punya basiroh itu kadang merasakan itu. Ini nggak terlalu lama gitu. Dan bahkan ada orang ulama itu yang bisa melihat kamu jane ya wis waktunya jadi mayat hidup, dalam artian sudah dalam konteks yang diteropong untuk diambil. Ada yang begitu, nggak taunya besok bablas. Padahal dia sehat. Ada malah itu teman di Doa Kelinci itu orangnya alim, gayane nenggone kajen, ya. Itu dia mau mati itu siap-siap sih. Biasanya anune nggak diseliko sih. Biasanya ikine roto kotor diganti sing anyar. Ngletak tidur ngene plek wis. Bablas. Jadi begitu. Saat durunge dhek sowan nggone Mbah Yai Abdullah. Ini cerita nih ya, cerita. Sing cerita anake. Jadi ya aku ya percayalah. Cerita itu. Ambek anu nih, loh. Kowe kaya wis dadi mayat hidup ya ngono. Jadi dhek krasa memang sudah krasa. Nggih, ngapunten kalau malam mriki juga pengen mbok menawa wonten kesalahan kayak gitu. Kadang ada orang ya sudah pada mendekati itu terus yang tindi, ya sepuro ya Pak Toto, sepuro ya Pak, sepuro ya Pak. Ada tanda-tanda dekat dari ajal, tapi ajal yang baik. Jadi gitu deh. Nah, insya Allah kita bisa lebih sukses, mulia, nikmat, bahagia, tenang, berkah, hasanah akhirat dan menebar kemaslahatan dan rahmatan lil alamin. Misalkan ini contoh. Di otaknya itu sudah ada Fastabil Khairat itu. Ya wes, bapak ibuku sudah meninggal, aku melok sama orang tua yang memang gak duwe juga, ya aku ya harus berusaha. Wes di tele iso tidur,
iso di sekolah nih dan sebagainya dan sebagainya. Ini kalau dipupuk terus, jiwa selalu ingin pada kontak kebaikan, insya Allah dia jadi. Wong itu di metro sudah di TV, akhirnya dia jadi cita-cita jadi dokter itu sudah ada, UNSU itu dulu menerima dan sebagainya. Ya bisa dia jadi juara, tapi hatinya nggak izin, suka membantu, menolong, ada anak, ada konco-konconya nggak ngerti diurui dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini contoh jadi itu, nah fastabiqul khairat itu perintah Allah atau enggak? Tuntunan Islam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap umat ada kiblat untuk menghadap ke arahnya. Kiblat kita di sana. Mungkin zaman Yahudi dulu di sana, di Baitul Maqdis itu kan, dari Rasulullah di sini. Nah, ini kalau zaman sekarang masing-masing orang itu punya cita-cita, punya pilihan agama masing-masing, lakum dinukum waliyati. Ya kita ikutlah, kita ke arah kiblat kita dan berlomba-lombalah dalam kebajikan. Jadi sebaiknya antar golongan, misalnya Nahdiyin, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, ojo meneropong keeleannya. Justru arahkan semuanya ke fastabiqul khairat. Gawe sekolah sing apik, kena iki contoh, gawe pondok pesantren sing apik, tahfiz ada wis waduh. Dadi didelok nanti kok apik ya. Ayo kita gawe ngono ya apik iku. Sing dicontoh ya dapat pahala, sing kita akan tambah bagus. Oh ngono apa sekolah apik? Iya sekolah disiplin apik ngono. Ditiru. Kira-kira nek ditiru ngono iki sing sebelah itu merasa tersinggung enggak? Enggak. Malah seneng ya kita jadi teladan untuk ditiru orang lain kayak gitu, ya. Nah, itu berlomba-lomba kebaikan. Salah satunya tidak menghindari eker-ekeran antar kelompok, antar golongan, antar agama. Itu salah satu menghindarkan itu. Fokusnya jangan fokus golek cacate sing elek. Sekarang ini kan Habib ini diantemi itu ya. Iya. Ya ono sing gak apik, ono sing apik gitu. Tapi ada buaser dibayar khusus untuk elek tok aja dan sebagainya. Lupa kita ini memang gampang dipecah. Ogrok sana, ogrok sini, ogrok sana, ogrok sini, ngamuk sana, ngamuk sini. Karena fokus kita bukan fastabiqul khairat. Apa kok dulu gak iso gitu. Misalkan ya contohnya Pak Lili dulu ngono. Apa? Paling ya kredit iki paling. Malah sing didelok eleke. Gak apik ku ngono. Gak ngono Pak Fatih delok. Wah, lah kok iku rajin ngajine kalah aku tak melo ngaji. Delok, waduh ya Allah. Apa sederhananya luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Tak tiru aku, gitu Pak ya. Nah itu Pak. Jadi maka kita harus memberikan keteladanan dimanapun mbok menawa ada orang yang tidak. Ini banyak orang di Amerika itu ada pendeta mlebu Islam. Goro-goro tanggane iki wong biasa, kerjane wong biasa tapi muslim. Tapi orangnya bagus, pagi-pagi nyaponi kene terus ono apa-apa gitu, ono sidik, kelebihan sidik dikasihkan. Walaupun sing dikasihkan wong luwih sugih, gitu loh Pak. Tapi dia akhirnya terenyuh. Ini orang ini ekonominya biasa dan sebagainya, tapi dengan penuh semangatnya dia berbuat kebaikan. Akhirnya apa? Akhirnya dia pindah Pak. Mu'alaf di contoh sepele itu kisah nyata ya. Misalnya di surat Al-Maidah. Kalau kita lihat langsung artinya, kan tetapi Allah
hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Karunia punya keluarga, punya keturunan yang baik, punya kecerdasan, punya materi yang dianugerahkan kita ini akan diuji. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Numpuk banyak berlomba-lombalah dalam membuat rumah sing mewah ben diarani wong sugih. Kira-kira ono enggak ayat sing ngono? Hadis sing kayak gitu? Gak ada. Ya. Kan ono itu, salah satunya di dalam hadis itu ada cerita suatu saat akan ada orang berlomba-lomba ngudekne omah, ngudekne kendaraan, di pewajangan kalau perlu, hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu sugih belegedu. Belum tentu lomba, Pak. Belum tentu. Ana anu sing anu njaluk sithik ngono-ngono. Ya apa wis? Aja gitu. Ana wong pleme ceblok dianu diamuk ya kan gitu nggih dan seterusnya. Pelomku iku padahal di jalan, padahal jalan itu miliknya umum. Oh, rumah segitu sugih, kurang ajar ya. Dan seterusnya. Hanya kepada Allah kamu semua kembali dan akan dihisab. Lalu dia memberitahu kepadamu tentang selama ini apa yang kamu perselisihkan. Jadi kalau kita ini ketemu wong sing suka berselisih sama kita, mungkin karena jahat atau apa, ya sudahlah, salah satu metodenya yang penting melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kita ngandani juga begitu. Jadi pemimpin boyo yang adil dan sebagainya. Selanjutnya serahkan sama Allah dan seterusnya. Jadi karena nanti perselisihan itu Tuhan ini Esa, Tuhan ini begini dan sebagainya. Inilah yang kita lihat. Maka ini ada hubungannya, pertama hubungannya dengan rezeki yang kita terima. Maka manfaatkan untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan, nulung sana kek, nulung sini kek, membuat acara yang baik kek, baksos kek, baksos yang tenanan bukan baksos untuk milih dia kan gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan sudah wis mung kono senengane ngono kene senengane enggak apa-apa, wong iku padha apike, sing gak apik ku wong sing gak salat kasarane ngono. Nggih. Kan gitu. Ojo terlalu di ini, karena setan itu memang pengen kita ini tidak bersatu. Akar-akaran lemah sehingga diinjek-injek jadi buih. Nggih. Karena itu konsepnya fastabiqul khairat. Ya wahab sapi-api senengane dikira apa? Senenge selawat Nabi. Sak senengmu sak pol-pole selawat Nabi ku apik. Gak ono ceritane jangan bersolawat. Ono enggak hadis sing ngono? Pak sapa? Pak Sadikin. Ono enggak hadis jangan banyak-banyak ya sholawat itu, kan enggak? Gak ada. Sholawat itu baik, zikir itu juga baik, malah perintah zikir itu selalu dikonek dengan sakpol-pole zikir. Fastabiqul khairat itu gak ono batase. Wis mau apa wis mumpung sak mono kae. Bayangno misalkan sak gunung itu duit atusan ewu tok. Jenengan boleh njikuk piro ae dibebaskan. Kira-kira semangat nggak bisa lali sholat semua nggak usah dulu kono iku jenengan jiko iku kono ya jiko sapol-pol ya boleh ya Mbak Mia ini ya. Jadi gitu, apa nggak semangat nih nggak nak musuhe iki, aku pokoknya sak kuatku piro ngono, aku kuatku ya sithik kesel tak leren ya wis, tapi ono sing mumpung kesempatan. Kesempatan sholat, kesempatan ini, kesempatan poso, kesempatan azan, kesempatan wes pokoknya kesempatan yang berbuat baik. Nah ini contohnya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menabur satu butir biji menumbuhkan 7 bangkai, pada setiap bangkai 100, artinya 700 kali. Nek wong pinter harusnya sebagian rezeki kita untuk amal jariah tadi, lumintu, atau kita ikhlas dengan sepenuh hati sehingga bisa 700.
Nah, jadi seperti itu. Kalau kita nggak ikhlas, nol malah. Jika berbuat baik, kamu telah berbuat pada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kembali kepada dirimu sendiri. Untuk nyemangati bahwa berbuat baik itu gak ada ruginya. Siapa yang punya keyakinan berbuat baik itu gak pernah ada ruginya? Setuju betul? Setuju. Nah, berbuat jahat pasti ruginya, entah neng dunia maupun di akhirat kelak. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang beriman dan berbuat baik maka akan diberikan pahala, reward, rezeki yang lumintu wairu mamnun, tidak putus-putusnya, ya, di surat At-Tin contohnya gitu ya. Jadi begitu. Jadi berbuat baik itu wes enak nyenengne sak pol-pole gak ono batese, dan itu menjadi rezeki kita yang gak pernah habis-habisnya. Yuk kita berbuat baik. Siapa yang berbuat baik dia akan mendapat balasan 10 kali. Siapa yang berbuat keburukan dia akan diberi balasan cuma seimbang. Ojo berbuat buruk padha karo jenengan sing dilebokne kok ula, kelabang, kadang ngentup, kadang eri, ketusuk. Ya keliru to. Sing dikelompokne kok barang sing nyilakane, iya ta? Keliru mboten? Ya keliru gitu nggih. Nah, tidak ini balasan kebaikan akan kebaikan pula. Jaminan Allah, dan jaminan Allah itu bukan sekali baik dibalas sekali baik, 10 kali sampai 700 kali, bahkan kalau amal jariah tidak putus-putusnya walaupun kita sudah meninggal. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, dia akan melihat balasannya. Tujuannya ini disampaikan ben sak cilik-cilik kalau di mata Allah itu berbuat baik, mung gua eri, ngandani bocah cilik sing ketoke mlayu banter ning dalan, mbok apa kek sing ketoke sepele. Lah konono lah nek kalau kita sempat. Karena itu akan nambah rezeki kita, pasti oleh Allah tidak akan disia-siakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Artinya orang berbuat baik itu disenangi wong. Setuju mboten? Setuju. Orang berbuat baik disenangi wong toh. Setuju mboten nggih? Nah, itulah. Orang lain merasa aman dari kejelekan dia. Nah, tapi dia berharap kepada kebaikannya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Mohon maaf, ngelihat sedekah itu ojo mung duit. Aku duitnya pas-pasan enggak gelem sedekah. Sedekah zikir saja itu ya sedekah. Dibatasi saiki zikir cuma 1 jam sedina. Ono hadis sing ngono. Ka ono. Nggih. Tahu sak pol-pole aja, ambek nunggu toko ya dikir kayak gitu ya. Payu nggak payu, aku wis oleh rezeki, semelompokne rezeki ini kan. Nah, biasanya justru mancing kebaikan, moro-moro ana wong teko, nyonong apa dan seterusnya. Jangan sekali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Ini contoh hadis. Artinya perbuatan baik itu rupane macem-macem, sing culik mung senyum tok semuanya, bukan merengut, bukan ngerasani, bukan ngelek-ngelek, bukan ngapa gedekne perkara, bukan nipu, ngrekayasa ben dipenjara walaupun belum tentu itu bisa dipenjara. Wah, akali sana, akali sini ya. Janganlah. Jadi itulah contohnya. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Karena kebaikan itu rupane enggak ono batese, karek njikuk tok. Susah enggak berbuat baik, Pak? Akik dikir ya Allah, ngono kuwi wis entuk rezeki, nglumpukne rezeki. Enggak ada yang sulit berbuat baik itu. Karena tidak
selalu berupa yang namanya materi, ya. Jadi seperti itu. Barang siapa menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahalanya. Jadi kalau kita merasa punya kelebihan ilmu apa, gini, apa pijet refleksi, matanya merah ngesak inilah. Aku habis sholat 5 menit, pijet ono sing iki. Ada yang berbulan-bulan merah terus guanjut dilebokne dokter bolak-balik obat entek gak mari-mari, baru tak pijet ngono luar. Wis nggak sampai 4 hari itu kontak sama kita, Pak, mari mataku merah atau guanjel gitu, gara-gara refleksi. Ya, kalau ada begitu, ayolah kita berbagi dan sebagainya, ya, mau apa aja lah. Jadi seperti itu. Nah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Barang siapa beriman pada Allah hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam, dan seterusnya. Ini contoh ini, ya. Nah, ini kan orang yang senang berbuat baik, Nabi Daud itu. Sing liyane gak wani, musuh raja gak ana sing wani, dhek inisiatif. Aku aja ya, mudah, Pak. Padahal dhek awake cilik gitu loh, Pak. Raja sing liyane keder itu, ndelok apa? Panglima dari sananya raksasa dan pasukannya banyak sekali, tapi udah dia punya jiwa fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Ini kesempatan mengalahkan dolim gitu, pemimpin yang dolim. Ayo aku wis gak apa-apa, aku gitu maju, Pak, ya, karena itu juga wedi akhirnya awake cilik gitu kan, biasa maksudnya itu. Nah, sing liyane cek lola fastabiqul khairat. Iya. Ngono ya. Akhirnya dapat rezeki jadi raja dia itu, ya. Iya toh. Nah. Ini kata terus nih, sorry ya. Kemudian ada gambar ini juga dan seterusnya, ya. Jadi misalkan ini ya, wong sugih. Gak ngono, tapi begitu ada begitu, dia lerencik itu ono perlu yang ditolong, fastabiqul khairatnya tumbuh. Ya, maka kalau orang punya jiwa fastabiqul khairat, maka dia berusaha dalam kondisi pengen berlomba-lomba dalam kebaikan, ke ono watese. Ngaten nggih. Ayo, intinya sudah dapat nggak intinya? Dapat ya? Ayo dikembalikan, kalau ada yang tanya silakan. Monggo. Sudah jam 5 soalnya. Penjelasannya sangat detail sekali. Ada yang mau bertanya mungkin jemaah? Oke, tidak ada yang bertanya ini, Pak. Oke, kamu sudah sangat jelas sekali. Semoga nanti keluar dari sini berlomba-lomba untuk memenuhi kerajaan kebaikan tadi. Kerajaan akhirat namanya, kerajaan akhirat. Aku ngeliatin itu kayak kerajaan akhirat gitu. Baik, orang yang punya jiwa fastabiqul khairat akan selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan, dan mari kita terus mengejar kebaikan tersebut karena kita tidak tahu kebaikan kita yang mana yang akan membawa kita ke surga. Karena masih di bulan Syawal, kita dari tim manajemen Islam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal hingga akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sangat.